Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abra Saputra dengan NIM 2407050023. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kriptografi dan public key infrastruktur. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara melindungi informasi dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Data asli tersebut disebut dengan plain text. Saat diproses menggunakan algoritma dan kunci tertentu, data berubah menjadi ciphertext yang tidak dapat dibaca. Kriptografi juga memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, confidentiality, kerahasiaan informasi dari pihak yang tidak sah. Integrity, jaminan data tidak diubah selama transmisi. Autentikasi, yaitu memastikan komunikasi dari sumber yang sah. Non-repudiation, pengirim tidak dapat menyangkal kiriman pesan. Kemudian ada enkripsi simetri dan asimetri. Yang pertama adalah enkripsi simetri, yaitu metode ini menggunakan satu kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Kelebihannya adalah sangat cepat, efisien, tapi juga punya masalahnya, yaitu distribusi kunci. Jika kunci bocor, maka seluruh data dapat dibaca oleh pihak lain. Contohnya adalah algoritma AES, DES, dan lain-lain. Jenis kedua adalah enkripsi asimetri yang menggunakan dua kunci, yaitu public key dan private key. Public key boleh diketahui siapa saja, sedangkan private key hanya dimiliki oleh pemiliknya. Kelebihannya adalah distribusi kunci menjadi lebih aman, tetapi prosesnya lebih lambat karena perhitungan matematisnya lebih kompleks. Contohnya seperti RSA, DSA, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada pengenalan Cipher. Cipher adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi. Pada zaman dahulu digunakan classical Cipher seperti substitution Cipher dan transposition Cipher. Substitution Cipher mengganti huruf dengan huruf lain. Sedangkan transposition Cipher tidak mengganti huruf tetapi mengubah urutan huruf. Pada era modern, Cipher berkembang menjadi jauh lebih kompleks dan menggunakan perhitungan matematis yang sulit dipecahkan. Cipher modern dibagi menjadi block Cipher dan stream Cipher, yaitu public key dan private key. Selanjutnya, DES dan AES. DES adalah algoritma enkripsi yang menjadi standar sejak tahun 1977. DES menggunakan kunci, bit, dan melakukan 16 putaran proses enkripsi. Pada masanya, DES dianggap aman, tetapi perkembangan komputer membuat DES dapat dipecahkan dengan brute force. Karena itu, mulai muncul triple dash atau 3 dash yang melakukan enkripsi sebanyak 3 kali. Kemudian, hadir AES sebagai pengganti dash. AES menggunakan blok data 128 bit dan panjang kunci 128, 192, atau 256. Semakin besar ukuran kunci, semakin tinggi tingkat keamanannya. Saat ini, AES menjadi standar internasional dan digunakan hampir di semua sistem modern. Contohnya pada Wi-Fi, WPA, VPN, dan lain-lain. Selanjutnya ada RC4, RC5, dan RC6. Ketiga algoritma ini dikembangkan oleh RSA Security. RC4 merupakan stream Cipher yang sangat cepat, sehingga dulu banyak digunakan pada protokol WIP dan TLS. Namun ditemukan kelemahan keamanan sehingga saat ini sudah tidak direkomendasikan lagi. RC5 merupakan blok Cipher yang fleksibel karena ukuran kunci dan jumlah putarannya yang dapat diatur. Sedangkan RC6 adalah pengembangan RC5 yang lebih kuat dan pernah menjadi finalis dalam kompetisi pemilihan algoritma AES. Walaupun tidak terpilih sebagai AES, RC6 tetap dianggap sebagai algoritma yang kuat. Kemudian ada RSA dan DSA. RSA merupakan algoritma kriptografi asimetri. RSA dapat digunakan untuk dua hal sekaligus, yaitu enkripsi dan digital signature. RSA bekerja berdasarkan kesulitan memfaktorkan bilangan prima yang sangat besar. Semakin besar ukuran kunci RSA, semakin sulit dipecahkan. Sedangkan DSA berbeda karena fokus utamanya adalah pembuatan dan verifikasi tanda tangan digital. DSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan. Dalam implementasinya,
RSA digunakan untuk HTTPS, VPN, SSH, dan lain-lain. Selanjutnya MD5, MD6, dan SHA. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, berbeda dengan algoritma sebelumnya, MD5 dan SHA bukan algoritma enkripsi, tetapi algoritma HAS. HAS berfungsi menghasilkan sidik jari digital dari suatu data. Jika satu huruf saja berubah, nilai hash akan berubah drastis. MD5 menghasilkan hash 128 bit dan dulu sangat populer. Namun saat ini MD5 tidak lagi aman karena rentan terhadap collision attack. Karena itu digunakan SHA yang lebih kuat, terutama SHA 256 dan 512. Kemudian kita masuk pada HMAC, singkatan dari Hash Based Messenger Authentication Code. HMAC menggunakan fungsi hash dengan kunci rahasia. Tujuannya adalah untuk memastikan integritas data sekaligus memverifikasi identitas pengirim. Prosesnya adalah pesan dan kunci digabung, dihash, kemudian hasilnya diproses kembali dengan kunci yang sama. Karena menggunakan kunci rahasia, nilai HMAC sangat sulit dipalsukan. Nah, contohnya itu seperti HTTPS, VPN, REST API, mobile banking, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada cryptography tools. Dalam praktiknya, terdapat berbagai alat yang membantu penerapan kriptografis. Hash calculator digunakan untuk menghitung suatu file. Contohnya MD5 calculator dan HashMyFile. Sedangkan encryption tools digunakan untuk mengenkripsi data. Contohnya AXCrypt, BCT Text Encoder, dan CryptoFork. Nah, perbedaannya penting yang harus diingat adalah hashing tidak bisa dikembangkan ke bentuk asli, sedangkan enkripsi bisa dibuka kembali dengan kunci yang benar. Kemudian kita masuk pada digital signature. Digital signature atau tanda tangan digital digunakan untuk menjamin integritas, autentikasi, dan non-repudiation. Prosesnya dimulai dengan membuat hash dari pesan. Hash tersebut kemudian dikirim, dienkripsi menggunakan private key pengirim. Hasilnya disebut digital signature. Penerima akan menghitung hash pesan yang diterima dan membandingkannya dengan hash yang diperoleh dari signature menggunakan public key. Jika cocok, maka pesan dianggap asli dan tidak mengalami perubahan. Contoh penerapannya yaitu seperti e-faktur pajak, e-voting, perbankan digital, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada arsitektur Public Key Infrastructure atau yang selanjutnya kita sebut sebagai PKI. Nah, PKI adalah sistem yang mengelola identitas digital dan sertifikat elektronik. Komponen utamanya yaitu Certificate Authority atau CA yang menerbitkan sertifikat. Kemudian ada RA atau Registration Authority yang memverifikasi identitas pengguna. Kemudian ada VA atau Validation Authority yang memeriksa status sertifikat. Kemudian ada Directory Service yang menyimpan sertifikat publik dan user sebagai pemilik sertifikat. Nah, PKI memungkinkan orang yang belum pernah bertemu tetap bisa saling percaya dalam komunikasi digital. Kemudian kita masuk pada sertifikat digital dan siklus hidup PKI. Sertifikat digital adalah identitas elektronik yang menghubungkan seseorang atau organisasi dengan public key mereka. Di dalam sertifikat terdapat nama pemilik, public key, penerima sertifikat, masa berlaku, nomor seri, tanda tangan, dan digital CA. Nah, sertifikat memiliki siklus hidup dimulai dari pengajuan, verifikasi, penerbitan, penggunaan, hingga pembaruan atau pencabutan. Jika kunci privat bocor atau sertifikat disalahgunakan, maka sertifikat harus dicabut melalui CRL atau OCSP. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kriptografi merupakan fondasi utama keamanan digital yang menjaga kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiation. Teknologi ini diwujudkan melalui berbagai algoritma seperti AES, DES, RSA, dan lain-lain. Nah, sementara itu, PKI berfungsi untuk membangun kepercayaan digital melalui pengelolaan sertifikat dan identitas elektronik. Nah,
Kombinasi antara kriptografi dan PKI memungkinkan berbagai layanan digital modern seperti HTTPS, internet banking, e-faktur, e-commerce, dan lain-lain dapat berjalan dengan aman dan terpercaya. Nah, serta PKI menyediakan infrastruktur kepercayaan melalui CA, RA, FA, dan sertifikat digital dengan format X509 yang dikelola sepanjang siklus hidupnya. Tanpa kriptografi yang kuat, tidak ada kepercayaan dalam ekosistem digital. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.